Halo teman-teman, apa kabar? Kita kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 26 sampai dengan 27 April 2023 ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia ya untuk menyimak prediksi-prediksi dari channel ini. Bagi yang belum bergabung, mohon support dan dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya seputaran informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Dua Bola. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu untuk prediksi kita yang kemarin ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan untuk prediksi kemarin, sepertinya masih kurang maksimal ya. Di handicap kita hanya masuk di 2 laga, yakni di Aston Villa dan Real Betis, sementara di over under kita masuk di 3 laga ya. Oke, jika ada yang masuk atau yang JP untuk prediksi kemarin, selamat ya. Jika yang masih belum, kita balas untuk malam ini atau dini hari, dan tetap semangat, semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk prediksi malam ini atau dini hari. Masih seperti biasanya, saya ambil 5 laga atau 5 pertandingan, dimana 3 laga saya ambil dari Liga Premier Inggris dan 2 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris, dimana Chelsea akan menjamu Brentford ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke tuan rumah, yakni Chelsea ya. Sementara dari tuan rumah sendiri terlihat ada 4 pemain yang bakal absen untuk laga malam nanti. Sementara dari Brentford sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih diragukan ya untuk tampil pada laga malam nanti. Oke, di 5 laga kandang dari Chelsea sendiri, di mana Chelsea bermain di kandang sendiri tidak pernah menang ya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Sedangkan untuk Brentford sendiri bermain di kandang lawan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan namun mengalami 3 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan saat bertandang ke kandang Wolves ya. Oke, untuk head to head antara Brentford dengan Chelsea, di mana kedua tim ini baru bertemu 3 kali ya, dan dimana di 2 laga dimenangkan oleh Chelsea, sementara di 1 laga dimenangkan oleh Brentford ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Brentford ada di peringkat 10 dengan 44 poin, sementara Chelsea saat ini ada di peringkat ke-11 dengan 39 poin. Oke teman-teman, setelah kita lihat untuk ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir dari kedua tim. Jadi menurut saran saya untuk laga ini ya teman-teman, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya, yakni Brentford dengan menahan Chelsea di 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk over under, saya sarankan teman-teman ambil under di 2/3 bola atau hampir 3 bola ya. Teman-teman silahkan diambil jika kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, di mana West Ham akan menjamu Liverpool. Kalau untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat jelas ke tim tamu ya teman-teman, yakni Liverpool ya. Sementara dari West Ham sendiri ada 1 pemain yang bakal absen, sementara dari Liverpool ada 4 pemain yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti ya. Di 5 laga dari laga kandang dari West Ham meraih 3 kali kemenangan di kandang sendiri, sementara 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Liverpool sendiri bermain di kandang lawan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, yaitu saat bertandang ke markas Leeds, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara disimak dari pertemuan head to head antara West Ham dengan Liverpool meraih 3 kali kemenangan ya, sedangkan West Ham 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang, itu pun pertemuan terakhirnya di tahun 2021 ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, dimana untuk Liverpool saat ini berada di peringkat ke-7 ya dengan 50 poin, sementara West Ham berada di peringkat 14 dengan 34 poin ya. Oke teman-teman, setelah lihat untuk laga keseluruhan dari kedua tim antara West Ham dengan Liverpool dari laga tandang dan laga kandang, jadi menurut saran saya buat teman-teman,
untuk laga ini saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni West Ham dengan menahan Liverpool di 1 bola. Dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil under ya di 3/4 bola ya. Teman-teman silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris. Ada Manchester City akan berhadapan dengan Arsenal ya, dan dimana ini kedua tim ini akan terlihat akan cukup seru ya untuk kedua tim ini soalnya akan mempertahankan posisi peringkat ya. Jadi untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke tuan rumah yakni Manchester City ya. Sedangkan dari tuan rumah sendiri terlihat 2 pemain yang bakal absen, sementara dari Arsenal ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih diragukan. Oke, di 5 laga kandang dari Manchester City, di mana Manchester City di laga kandang sendiri selalu menang ya jika menjamu tim-tim lain. Sementara untuk Arsenal sendiri bermain di kandang lawan hanya mampu juga meraih 2 kali kemenangan, cukup bagus juga, dan 3 kali seri ya. Sedangkan untuk head to head antara Manchester City dengan Arsenal, Manchester City selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Arsenal. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Arsenal masih menduduki peringkat pertama dengan 75 poin, sedangkan Manchester City ada di peringkat kedua dengan 70 poin ya. Oke, teman-teman, setelah kita simak untuk ringkasan keseluruhan ya dari 5 laga kedua tim antara Manchester City dengan Arsenal. Jadi menurut prediksi saya ya, dan saya sarankan teman-teman untuk laga ini, saya sarankan teman-teman lebih mengambil tim tamu yakni Arsenal dengan menahan Manchester City di 1,5 atau di 1,5 bola. Dan untuk over under saya sarankan ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola ya. Teman-teman silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk ke laga selanjutnya. Kita berlanjut ke La Liga Spanyol ya, di mana Atletico Madrid akan berhadapan dengan Mallorca. Kalau untuk peluang kemenangan masih cukup besar ya ke Atletico Madrid di sini sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Atletico sendiri ada 2 pemain yang bakal absen, sementara ada juga 3 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari Mallorca sendiri 5 pemainnya, ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan ya. Dari 5 laga kandang sendiri dari Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid selalu menang di kandang sendiri yaitu dengan meraih 5 kali kemenangan. Sedangkan untuk laga tandang dari Mallorca hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di kandang lawan yaitu saat berhadapan dengan Celta Vigo ya. Sementara 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun ya. Sedangkan untuk head to head antara Mallorca dengan Atletico Madrid meraih 2 kali kemenangan di 5 laga pertemuan terakhir, sementara Mallorca hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Atletico Madrid masih menduduki peringkat ketiga dengan 60 poin, sedangkan Mallorca saat ini ada di peringkat 11 dengan 40 poin ya. Oke teman-teman, itulah ringkasan keseluruhan dari kedua tim antara Atletico Madrid dengan Mallorca. Jadi menurut saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Atletico Madrid cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk over under saya sarankan ambil over di 1/3/4 bola atau hampir 2 bola ya. Teman-teman silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir masih dari La Liga Spanyol, ada Rayo Vallecano akan menjamu Barcelona. Oke, di sini untuk peluang kemenangan jelas lebih ke Barcelona ya sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Rayo Vallecano saya melihat di sini ada 2 pemain yang bakal absen, sementara dari Barcelona terlihat di sini ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan ya. Dari 5 laga kandang Rayo Vallecano meraih 1 kali kemenangan saja di kandang sendiri ya, 3 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Barcelona bermain di kandang lawan di sini meraih cukup bagus ya, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head to head antara Rayo Vallecano dengan Barcelona meraih 4 kali kemenangan, sementara Rayo Vallecano hanya 1 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkat Barcelona masih kokoh di peringkat pertama ya dengan 76 poin, sementara Rayo Vallecano ada di posisi 10 dengan 40 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat untuk ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir dari kedua tim, nanti untuk laga kandang dan laga tandang ya. Jadi menurut saran saya teman-teman, di laga ini saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Barcelona cukup di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil over di 2 bola ya. Teman-teman silahkan diambil jika kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali bet untuk malam ini ya. Oke, untuk Chelsea berhadapan dengan Brentford, saya ambil Brentford di handicap dengan menahan Chelsea di 3/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 2/3/4 bola atau hampir 3 bola. Oke, untuk West Ham berhadapan dengan Liverpool, saya mengambil West Ham dengan menahan Liverpool di 1 bola, dan untuk over under saya ambil under di 3/4 bola.
Untuk Manchester City berhadapan dengan Arsenal, saya ambil Arsenal dengan menahan Manchester City di 1,5 atau di 1,5 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, untuk Atletico Madrid berhadapan dengan Mallorca, saya ambil Atletico Madrid yang handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya ambil over di 1,34 bola atau hampir 2 bola ya. Oke, untuk Rayo Vallecano berhadapan dengan Barcelona, saya mengambil Barcelona di handicap min 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya. Oke teman-teman, jika kita sehati ayo kita gas untuk malam ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa diragukan, silahkan diambilkan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi, dan selalu utamakanlah prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.